Halo Rel. Sorry banget nih. Iya bentar-bentar ya, ini udah di jalan kok. Iya ini padat banget jalannya. Terus tadi aku habis isi bensin dulu. Bentar ya, bentar lagi kok, oke? Aku menutup telepon dari temanku Aurel. Dia sudah menungguku di salah satu coffee shop di Bandung. Aku ada janji untuk membicarakan pekerjaan kantorku. Namaku Nadia. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Saat itu, aku sedang mendapati tugas dari atasanku untuk segera menyelesaikan urusan dengan klien. Dan kebetulan saja, saat itu klienku adalah temanku, Aurel. Aku membuat janji untuk bertemu dengannya di salah satu coffee shop di Bandung. Namun, karena saat itu jalanan Bandung agak lumayan padat, akhirnya aku jadi sedikit ngaret datangnya. Setelah melewati kemacetan, sampailah aku di tempat itu. Dari jauh, kulihat Aurel sudah menungguku dengan laptopnya yang terbuka dan sedang sibuk mengetik di dekat pintu masuk. Aku menghampirinya dan bergegas memulai meeting. Nah jadi gitu Rel. Pokoknya nanti kalau udah deal, kita bagi-bagi deh pesanannya, oke? Cincailah kalau bisa sama gue. Asik, oke. Nanti gue promoin juga deh ke teman-teman gue yang lainnya. Tar. Gue kayaknya dengar suara cewek deh. Lu denger gak sih? Meja sebelah kali ah. Udah, lanjut lagi aja kali. Jadi sampai mana tadi? Di tengah obrolanku dengan Aurel, aku mendengar suara seseorang, tepatnya seorang perempuan seperti minta tolong. Sangat jelas di telingaku, suaranya seperti seseorang yang mengobrol di depanku. Namun setelah aku pikir-pikir, benar juga apa yang dibilang Aurel. Mungkin itu suara orang di sekitar saja. Singkat cerita, meeting pun selesai. Sekitar jam 10 malam, Aurel terlihat pamit duluan karena sudah dijemput temannya yang sudah menunggu. Namun aku masih berada di sana. Sedikit lagi untuk menyelesaikan berkas-berkas yang belum selesai. Sampai pelayan itu mulai seperti mengusirku secara tidak langsung. Dengan membereskan meja-meja, aku pun akhirnya ikut membereskan laptopku dan bersiap untuk pulang.
Aku beranjak dari kursi dan berjalan keluar coffee shop ini. Aku periksa semua bawaan dan tasku karena takutnya ada barang yang tertinggal. Dan aku menengok ke belakang ke arah meja tempat dudukku tadi. Namun, ketika aku menengok ke arah tempat dudukku tadi, loh, siapa tuh? Duduk seorang wanita dengan rambut panjang sepunggung, memakai baju berwarna hitam-hitam. Tiba-tiba saja duduk di tempat aku duduk tadi. Dia menengok sinis ke arahku. Aku pun langsung membuang muka. Aku bergegas lari kecil dan menuju ke mobil untuk segera pulang. Siapa sih tuh cewek? Mana serem banget lagi ngeliatin gua. Terus tiba-tiba duduk di situ. Masa iya sih itu hantu? Ih. Kataku takut. Sampai di parkiran, aku segera masuk ke dalam mobil dan aku langsung menancapkan gas pulang ke rumah. Entah kenapa saat itu jalanan terasa sangat sepi. Kulihat jam di mobil sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Kunyalakan radio untuk mendengarkan lagu agar tidak terlalu sepi. Namun, ketika aku sedang menikmati lagu tersebut, tiba-tiba saja badai kemana? Aku refleks mematikan radio di mobilku. Terdengar lagi suara seorang perempuan dengan suara sama seperti yang ku dengar di coffee shop tadi. Aku coba untuk tidak memikirkannya dan berpikiran positif. Mungkin karena sedang kelelahan saja pikirku. Yang akhirnya membuatku jadi sedikit berhayal. Aku pun kembali fokus menyetir pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan berbaring tidur. Namun ketika aku paksakan untuk tidur, entah kenapa mataku seakan tidak terpejam. Aku masih kepikiran sosok yang tadi kulihat di coffee shop itu. Dan suara seorang perempuan yang kudengar. Aku sampai berpikir apa salahku. Hingga aku harus mendapati hal-hal aneh seperti itu.
Aku langsung menyelimuti diriku dengan selimut. Sampai akhirnya aku pun tertidur lelap. Dan aku terbangun ketika aku mendengar ada suara aneh. Seperti suara seseorang yang menggerakkan meja di kamarku. Astaga, ada yang menarik selimutku. Dan kini kurasakan seperti ada seseorang yang berjalan di kamarku. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku pejamkan terus mataku dan aku berharap ini hanyalah mimpi. Tapi ketika baru saja aku pejamkan mata, tiba-tiba saja aku rasakan sekarang seperti ada sebuah tangan mengelus-ngelus kakiku. Aku langsung loncat dan melempar selimutku. Aku terjongkok di pojok kamarku. Aku lihat perlahan dari bawah tempat tidurku muncul sebuah tangan. Tangan seorang wanita yang kulihat berusaha mengesotkan badannya dari kolong tempat tidurku keluar secara perlahan. Dan kini terlihat sesosok perempuan dengan baju yang sudah bersimbah darah. Ya Tuhan, wajahnya hancur. Dan sosok itu semakin mendekatiku. Dia seakan ingin berbicara kepadaku. Dan ketika tersadar, ternyata itu hanya mimpi. Kulihat aku masih berada di atas tempat tidurku. Dan saat kutengokkan wajahku ke arah dinding, jam masih menunjukkan pukul 1 malam. Namun entah kenapa yang kurasakan tadi terasa seperti nyata sekali. Dan membuat jantungku berdegup sangat kencang. Keesokan harinya, aku bercerita pada temanku yang mempunyai indera keenam. Dan dia pun menerawang. Katanya ada sosok yang mengikutiku. Dia sosok seorang wanita, korban kecelakaan di dekat coffee shop yang aku datangi. Saat itu
Kecelakaannya cukup parah yang memaksa wanita itu harus menghembuskan nafas terakhirnya di dekat coffee shop itu. Dan katanya dia mengikutiku karena ingin menyampaikan sesuatu. Aku pun sedikit keheranan. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan? Dan kenapa harus aku yang didatangi? Aku pun tidak tahu sampai sekarang. Mungkin bisa dibilang kadang hal-hal seperti ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Dan kita tidak bisa tahu kapan dan di mana kita akan bertemu mereka.